was. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di perkuliahan kali ini. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Sebelum presentasi ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang lingkungan sebagai media dan sumber dalam proses pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Hania Afifah Soliha, NPM 19506144. Di sini saya sebagai moderator. Adapun pemateri 1 yaitu Gipani Sabrina Putri, pemateri 2 Alpina Nurfauzia, pemateri 3 saya, pemateri 4 Oktaviani, pemateri 5 Yulianti, dan pemateri terakhir M. Torik. Langsung saja kepada pemateri 1 untuk memaparkan materinya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengertian lingkungan sebagai media dan sumber dalam proses pembelajaran. Menurut Muhammad Effendi, tahun 2013, lingkungan adalah sesuatu gejala alam yang ada di sekitar kita, di mana terdapat interaksi antara faktor biotik atau hidup dan faktor abiotik atau tak hidup. Lingkungan menyediakan rangsangan atau stimulus terhadap individu dan sebaliknya. Individu memberikan respon terhadap lingkungan. Dalam proses interaksi itu, dapat terjadi perubahan pada diri individu berupa perubahan tingkah laku. Belajar pada hakikatnya adalah suatu interaksi antara individu dan lingkungan.
Menurut Slameto tahun 2003, belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa lingkungan sangat penting pengaruhnya terhadap pemerolehan siswa akan pelajaran yang sedang dipelajarinya. Sujana Sriwinarni tahun 2012 menuliskan bahwa pengertian sumber belajar bisa diartikan secara sempit dan secara luas. Pengertian secara sempit diarahkan pada bahan-bahan cetak, sedangkan secara luas tidak lain adalah daya yang bisa dimanfaatkan guna kepentingan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Media pendidikan sangat penting sekali untuk menunjang pencapaian tujuan pendidikan. Umar Hamalik tahun 2004 dalam teorinya Kembali ke Alam menunjukkan betapa pentingnya pengaruh alam terhadap perkembangan peserta didik. Menurut Umar Hamalik, lingkungan atau environment sebagai dasar pengajaran adalah faktor kondisional yang mempengaruhi tingkah laku individu dan merupakan faktor belajar yang penting. Lingkungan yang berada di sekitar kita dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Lingkungan meliputi masyarakat di sekeliling sekolah, lingkungan fisik di sekitar sekolah, bahan-bahan yang tersisa atau tidak terpakai, bahan-bahan bekas, dan bila diolah dapat dimanfaatkan sebagai sumber atau alat bantu dalam belajar, serta peristiwa alam dan peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Jadi, media pembelajaran lingkungan adalah pemahaman terhadap gejala atau tingkah laku tertentu dari objek atau pengamatan ilmiah terhadap sesuatu yang ada di sekitar sebagai bahan pengajaran siswa sebelum dan sesudah menerima materi dari sekolah dengan membawa pengalaman dan penemuan dengan apa yang mereka temui di lingkungan mereka. Cukup sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Gipani yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya kepada pemateri 2 yaitu Alpina. Silakan untuk memaparkan materinya. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis lingkungan sebagai media dan sumber dalam proses pembelajaran. Semua lingkungan yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai media pembelajaran, menurut Muhammad Effendi pada tahun 2013. Dari semua lingkungan yang dapat digunakan dalam proses pendidikan dan pengajaran secara umum, dapat dikategorikan menjadi 3 macam. Yang pertama ada lingkungan sosial, yang kedua ada lingkungan alam, dan yang ketiga ada lingkungan buatan. Yang pertama ada lingkungan sosial. Lingkungan sosial sebagai sumber belajar berkenaan dengan interaksi manusia dengan kehidupan bermasyarakat, seperti organisasi sosial, adat dan kebiasaan, mata pencaharian, kebudayaan, pendidikan, kependudukan, struktur pemerintahan, agama, dan sistem nilai. Lingkungan sosial akan tepat digunakan untuk mempelajari ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan. Contohnya seperti dalam pelajaran IPS, dalam materi ilmu bumi dan kependudukan. Siswa akan diberi tugas oleh guru untuk mempelajari aspek kependudukan di lingkungan rumahnya. Siswa akan diminta untuk mempelajari jumlah penduduknya, jumlah keluarga, komposisi penduduk menurut umur, agama, mata pencaharian, tingkat pendidikan, peserta KB, pertambahan penduduk dari tahun ke tahun, dan lain-lain. Yang kedua ada lingkungan alam. Lingkungan alam adalah segala sesuatu yang sifatnya alamiah, seperti keadaan geografis, iklim, suhu, udara, musim, curah hujan, flora dan fauna, dan sumber daya alam yang lainnya. Aspek-aspek lingkungan alam tersebut dapat dipelajari secara langsung oleh para siswa dengan melalui cara-cara tertentu. Mengingat sifat-sifat dari gejala alam ini relatif tetap, tidak seperti dalam lingkungan sosial, maka akan lebih mudah dipelajari oleh para siswa. Siswa dapat mengamati dan mencatatnya secara pasti, dapat mengamati perubahan-perubahan yang terjadi, termasuk dalam proses dan sebagainya. Contohnya yaitu seperti dalam pelajaran IPA,
siswa diminta untuk mempelajari lingkungan alam di tempat tinggalnya. Siswa diminta untuk mencatat dan mempelajari suhu udara, jenis tumbuhan, hewan, batu-batuan, kerusakan lingkungan yang terjadi di lingkungannya, pencemaran, dan lain-lain. Yang ketiga ada lingkungan buatan. Lingkungan yang ketiga adalah lingkungan buatan. Kalau lingkungan alam bersifat alami, sedangkan lingkungan buatan adalah lingkungan yang sengaja diciptakan atau dibangun oleh manusia untuk tujuan-tujuan tertentu yang akan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Lingkungan buatan ini antara lain adalah seperti irigasi, bendungan, taman, kebun binatang, perkebunan, penghijauan, dan pembangkit tenaga listrik. Siswa dapat mempelajari lingkungan buatan ini dari berbagai aspek, seperti bisa dilihat dari cara proses pembuatannya, pemanfaatannya, fungsinya, pemeliharaannya, daya dukungnya, serta aspek lain yang berkenaan dengan pembangunan dan kepentingan manusia dan masyarakat pada umumnya. Lingkungan buatan ini dapat dikaitkan dengan kepentingan berbagai bidang studi yang diberikan di sekolah. Ketiga lingkungan ini dapat dimanfaatkan oleh sekolah dalam proses belajar mengajar melalui perencanaan seksama yang dilaksanakan oleh guru bidang studi di luar jam pelajaran dalam bentuk penugasan kepada siswa atau dalam waktu khusus yang sengaja disiapkan pada akhir semester atau pertengahan semester. Cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Alpina yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya pemateri 3 yaitu saya yang akan memaparkan tujuan lingkungan sebagai media dan sumber pembelajaran. Tujuan lingkungan sebagai media pembelajaran adalah sebagai sumber belajar untuk mengupayakan terjadinya proses komunikasi dan interaksi antara peserta didik dan masyarakat serta alam. Interaksi yang baik akan menumbuhkan saling pengertian antara mereka, sehingga miskomunikasi dapat diminimalisir atau bahkan tidak akan terjadi. Yang harapannya adalah terjadi peningkatan relevansi antara kurikulum sekolah dengan kebutuhan masyarakat dan kesadaran melestarikan alam yang dapat menjadikan peserta didik akrab dengan alam dan memiliki rasa cinta pada lingkungan sekitarnya serta nyaman dalam menjalani proses pembelajaran. Selain itu juga, tujuan lingkungan yang digunakan sebagai media pembelajaran adalah untuk membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar dapat dicapai pendidikan yang optimal. Penataan lingkungan pendidikan dimaksudkan agar proses pendidikan dapat berkembang efisien dan efektif. Dengan demikian, mutu sumber daya manusia makin lama semakin berkembang dan meningkat. Nah, lingkungan yang digunakan sebagai media pembelajaran juga bertujuan untuk mengajarkan tingkah laku umum dan untuk menyeleksi atau mempersiapkan individu untuk peranan-peranan tertentu. Sehubungan dengan hal itu, maka lingkungan ini bertugas mengajarkan berbagai macam keterampilan dan keahlian. Jadi, beberapa tujuan di atas telah jelas menunjukkan bahwa lingkungan yang digunakan sebagai media pembelajaran memberikan penekanan variasi di dalam penggunaannya dari masa ke masa. Bahkan ditegaskan, sekecil apapun aspek tujuan itu tetap akan tergarap di dalamnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya, kepada pemateri 4, yaitu Okta, saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai lingkungan sebagai media dan sumber belajar. Lingkungan yang ada di sekitar anak merupakan salah satu sumber belajar yang dapat dioptimalkan untuk pencapaian proses dan hasil pendidikan yang berkualitas bagi anak. A. Lingkungan menyediakan berbagai hal yang dapat dipelajari anak.
Jumlah sumber belajar yang tersedia di lingkungan ini tidaklah terbatas, sekalipun pada umumnya tidak dirancang secara sengaja untuk kepentingan pendidikan. Sumber belajar lingkungan ini akan semakin memperkaya wawasan dan pengetahuan anak karena mereka belajar tidak terbatas oleh 4 dinding kelas. Selain itu, kebenarannya lebih akurat, sebab anak dapat mengalami secara langsung dan dapat mengoptimalkan potensi panca inderanya untuk berkomunikasi dengan lingkungan tersebut. Kegiatan belajar dimungkinkan akan lebih menarik bagi anak sebab lingkungan menyediakan sumber belajar yang sangat beragam dan banyak pilihan. Kegemaran belajar sejak usia dini merupakan modal dasar yang sangat diperlukan dalam rangka penyiapan masyarakat belajar dan sumber daya manusia di masa mendatang. B. Pemanfaatan lingkungan menumbuhkan aktivitas belajar anak atau learning activities yang lebih meningkat. Penggunaan cara atau metode yang bervariasi merupakan tuntutan dan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam pendidikan untuk anak usia dini. Begitu banyaknya nilai dan manfaat yang dapat diraih dari lingkungan sebagai sumber belajar dalam pendidikan anak usia dini, bahkan hampir semua tema kegiatan dapat dipelajari dari lingkungan. Namun demikian diperlukan adanya kreativitas dan jiwa inovatif dari para guru untuk dapat memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Lingkungan merupakan sumber belajar yang kaya dan menarik untuk anak-anak. Lingkungan manapun bisa menjadi tempat yang menyenangkan bagi anak-anak. Jika pada saat belajar di kelas anak diperkenalkan oleh guru mengenai binatang, dengan memanfaatkan lingkungan, anak akan dapat memperoleh pengalaman yang lebih banyak lagi. Dalam pemanfaatan lingkungan tersebut, guru dapat membawa kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan di dalam ruangan kelas ke alam terbuka di dalam hal ini lingkungan. Namun jika guru menceritakan kisah tersebut di dalam ruangan kelas, nuansa yang terjadi di dalam kelas tidak akan sealamiah seperti halnya jika guru mengajak anak untuk memanfaatkan lingkungan. Memanfaatkan lingkungan sekitar dengan membawa anak-anak untuk mengamati lingkungan akan menambah keseimbangan dalam kegiatan belajar. Artinya, belajar tidak hanya terjadi di ruangan kelas, namun juga di luar ruangan kelas. Dalam hal ini, lingkungan sebagai sumber belajar yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan fisik, keterampilan sosial dan budaya, perkembangan emosional, serta intelektual. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri 4 yang telah menjelaskan nilai-nilai lingkungan sebagai media dan sumber belajar. Selanjutnya, kepada pemateri 5, yaitu Yulianti, saya persilahkan untuk menjelaskan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kelebihan dan kelemahan menggunakan lingkungan sebagai media dan sumber pembelajaran. Kelebihan media sebagai sumber pembelajaran. Yang pertama, kegiatan belajar lebih menarik dan tidak membosankan dibandingkan duduk di kelas selama berjam-jam, sehingga motivasi belajar siswa akan lebih tinggi. Yang kedua, hakikat belajar akan lebih bermakna, sebab siswa dihadapkan langsung dengan situasi dan keadaan yang sebenarnya atau bersifat alami. Yang ketiga, bahan-bahan yang dapat dipelajari lebih kaya serta lebih faktual, sehingga kebenarannya lebih akurat. Yang keempat, kegiatan belajar lebih komprehensif dan lebih aktif, sebab dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti mengamati, bertanya atau wawancara, membuktikan atau mendemonstrasikan, dan menguji fakta. Yang kelima, sumber belajar menjadi lebih kaya sebab lingkungan yang dapat dipelajari sangat beraneka ragam, seperti lingkungan sosial, lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lain-lain. Yang keenam, siswa juga lebih dapat memahami dan menghayati aspek-aspek kehidupan yang ada di lingkungannya, sehingga dapat membentuk pribadi yang tidak asing dengan kehidupan di sekitarnya, serta dapat memupuk
rasa cinta akan lingkungan. Kekurangan menggunakan lingkungan sebagai media sumber pembelajaran antara lain, yang pertama, tidak seperti pelajaran dalam kelas. Pelajaran di luar kelas harus disiapkan secara matang, karena jika kurang persiapan sebelumnya akan menyebabkan ada kesan main-main ketika pelajaran berlangsung. Yang kedua, adanya anggapan belajar dengan lingkungan memerlukan waktu yang relatif lama. Padahal pelajaran cukup dilakukan selama beberapa menit saja, kemudian dilanjutkan di kelas. Yang ketiga, banyak guru yang masih berpandangan sempit bahwa belajar hanya dilakukan di dalam kelas. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Yulianti yang telah menjelaskan kelebihan dan kelemahan menggunakan lingkungan sebagai media dan sumber pembelajaran. Selanjutnya, pemateri 6 yaitu Torik. Silakan kepada Torik untuk memaparkan materinya. Terima kasih sebelumnya kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik menggunakan lingkungan sebagai media pembelajaran. Dalam memanfaatkan lingkungan belajar, terdapat teknik-teknik yang harus diketahui terlebih dahulu, agar para tenaga pendidik yang menggunakannya dapat efektif dan efisien. Dan dalam teknik-teknik ada beberapa cara dalam mempelajari lingkungan sebagai media dan sumber belajar, yaitu seperti yang kita lihat ada 6. Yang pertama yaitu ada survei. Dalam survei, peserta didik mengunjungi lingkungan seperti masyarakat setempat untuk mempelajari dan mengamati proses sosial, budaya, ekonomi, kependudukan, dan lain-lain. Nah, kegiatan ini dilakukan siswa melalui observasi, wawancara dengan narasumber, mempelajari data atau dokumen yang ada, dan lain-lain. Lalu hasilnya dicatat dan dilaporkan di sekolah untuk dibahas bersama dan disimpulkan oleh tenaga pendidik dan peserta didik untuk melengkapi bahan pembelajaran. Pelajaran yang dapat digunakan untuk survei diutamakan bidang studi ilmu sosial, bahasa, dan kemasyarakatan seperti ekonomi, sejarah, kependudukan, hukum, sosiologi, antropologi, dan kesenian. Yang kedua ada camping atau berkemah. Dalam kegiatan berkemah ini atau camping membutuhkan waktu yang cukup lama. Kenapa? Karena peserta didik harus dapat menghayati bagaimana kehidupan alam seperti suhu, iklim, suasana, dan lain-lain. Berkemah cocok untuk mempelajari ilmu pengetahuan alam, ekologi, biologi, kimia, dan fisika. Dan siswa dituntut merekam apa yang ia alami, rasakan, yang dilihat, dan dikerjakan selama berkemah berlangsung. Lalu hasilnya dibawa ke sekolah untuk dibahas dan dipelajari bersama-sama. Yang ketiga ada field trip atau karya wisata. Karya wisata adalah kunjungan peserta didik ke luar kelas untuk mempelajari objek tertentu sebagai bagian integral dari kegiatan kurikuler di sekolah. Sebelumnya karya wisata dilaksanakan terlebih dahulu direncanakan objek yang akan dipelajari. Nah, cara mempelajarinya dan kapan sebaiknya dipelajari. Objek karya wisata juga harus sesuai dengan bahan pembelajaran, misalnya museum untuk pembelajaran sejarah, kebun binatang untuk pembelajaran biologi, dan sebagainya. Karya wisata selain untuk kegiatan belajar, juga untuk rekreasi yang mengandung nilai edukatif, sebaiknya dilakukan pada akhir semester atau tengah semester dan dikaitkan dengan keperluan pengajaran dari berbagai bidang studi. Yang keempat ada praktik lapangan. Praktik lapangan ini dilaksanakan oleh para peserta didik untuk memperoleh keterampilan dan kecakapan khusus. Misalnya mahasiswa PBA diterjunkan ke sekolah SMP untuk melatih kemampuan sebagai tenaga pendidik di sekolah.
atau peserta didik SMK dikirim ke perusahaan untuk mempelajari dan mempraktikkan pembukuan, akuntansi, dan lain-lain. Nah, dengan demikian, praktik lapangan berkaitan dengan keterampilan tertentu sehingga lebih tepat untuk sekolah kejuruan. Nah, yang kelima ada mengundang narasumber. Teknik kelima ini berbeda dengan teknik-teknik sebelumnya. Jika pada teknik sebelumnya kelas dibawa ke masyarakat, sedangkan pada narasumber mengundang tokoh masyarakat ke sekolah untuk memberi penjelasan mengenai keahliannya di hadapan para peserta didik. Nah, narasumber yang diundang hendaknya relevan dengan kebutuhan belajar peserta didik sehingga apa yang diberikan narasumber dapat memperkaya materi yang diberikan tenaga pendidikan di sekolah. Dan kriteria narasumber dilihat dari keahliannya dalam satu bidang tertentu yang diperlukan, bukan jabatan atau kedudukannya. Nah, yang keenam ada proyek pelayanan dan pengabdian pada masyarakat. Nah, cara ini dapat dilakukan apabila sekolah atau tenaga pendidik dan peserta didik secara bersama-sama melakukan kegiatan memberikan bantuan kepada masyarakat seperti pelayanan, penyuluhan, partisipasi dalam kegiatan masyarakat, dan kegiatan lain yang diperlukan. Nah, cara ini juga memiliki manfaat yang baik bagi para peserta didik maupun bagi masyarakat setempat. Bagi peserta didik, manfaatnya untuk penerapan kecakapan dan keterampilan belajarnya dalam bidang tertentu. Sedangkan bagi masyarakat bermanfaat untuk memperbaiki keadaan yang seharusnya menjadi garapan masyarakat itu sendiri. Cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada M. Thorik Nurdin yang telah memaparkan materi tentang teknik menggunakan lingkungan sebagai media pembelajaran. Selanjutnya kesimpulan. Di sini saya akan membacakan kesimpulan. Lingkungan adalah suatu tempat atau benda yang terdiri dari makhluk hidup dan benda mati yang mempengaruhi tingkah laku manusia sehingga tercipta suatu budaya. Ada bermacam-macam lingkungan belajar, di antaranya lingkungan sosial, lingkungan alam, dan lingkungan buatan, yang kesemuanya dapat digunakan untuk memperkaya wawasan pengetahuan bagi peserta didik dari aspek materi, prinsip, maupun konsep pembelajaran. Teknik dalam memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar, yaitu melalui survei, berkemah, karya wisata pendidikan, praktik lapangan, narasumber, dan pelayanan pada masyarakat melalui praktik di lapangan. Adapun kelemahan dari pemanfaatan lingkungan sebagai media pembelajaran ini sering terjadi dalam teknis pelaksanaan dalam hal waktu maupun kegiatan pembelajaran. Di samping itu, kelebihan dari pemanfaatan lingkungan sebagai pembelajaran ini juga banyak. Di antaranya, pembelajaran dapat lebih menarik, bermakna sehingga menjadikan peserta didik lebih aktif karena sumber belajar yang lebih luas. Mungkin itu saja dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.